Sahabat EKB, senang dapat kembali berjumpa dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini dibuat sebagai media sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita mengulik Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1-22 dengan judul Allah, Identitasnya, dan Misinya. Allah, identitasnya dan misinya. Dari Keluaran pasal 3 ayat 1-22. Dan untuk mengulik bacaan dan judul tersebut, kita akan ditolong oleh narasumber kita, Pendeta Ageta Awijaya, melayani di Jemaat GKI Bandar Lampung. Kita jumpa lewat Zoom ini. Salam Bu Pendeta. Halo Kakak. Terima kasih untuk kesediaannya. Terus menerus boleh menolong kita semua dan sobat ngulik yang belajar pada episode kali ini. Keluaran pasal 3 ayat 1-22 dengan judul Allah, Identitasnya, dan Misinya. Sebelum kita mulai ngulik kita boleh berdoa dipimpin oleh Ibu Pendeta. Mari silahkan. Baik, mari Pendeta Santi, Bapak Ibu dan Saudara semua, kita persiapkan hati kita di dalam doa. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur ketika Engkau berkenan untuk memperkenalkan dirimu kepada kami, dan kami percaya ketika kami beriman kepadamu itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau telah berkenan untuk membuat dirimu dikenal. Dan oleh karena itu kami mau semakin memahami tentang siapa Engkau, tentang apa yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami melalui bacaan hari ini. Biarlah Roh-Mu menerangi hati kami, agar kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan, kami renungkan di dalam kehidupan kami, dan biarlah itu semakin membuat kami mengasihi Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1-22, Keluaran pasal 3 ayat 1-22, dan silakan sahabat sekalian boleh membacanya dari Alkitab yang sudah dipersiapkan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?"
Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Baiklah. Ibu Pendeta, ini lumayan 22 ayat. Saya coba mengawali di segmen pertama ini untuk melihat ada di ayat 2, ayat 5, ayat 7. Pertama ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ayat 5, ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Dan ayat 7, dan Tuhan berfirman. Jadi ada dibunyikan di sana ada malaikat Tuhan, lalu kemudian ada Tuhan. Sesungguhnya ini yang menampakkan diri kepada Musa ini sesungguhnya siapa ini? Malaikat Tuhankah atau Tuhan? Iya, baik. Memang kalau kita melihat dari kitab Keluaran, khususnya dari bagian yang kita baca ini ya, Keluaran 3 ayat 1 sampai 22, kita akan melihat betapa beragamnya ternyata penyebutan nama Allah dan persepsi tentang siapa sih yang menampakkan diri kepada Musa pada saat ia melihat semak berduri yang tidak terbakar itu. Dan memang ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang terdapat di dalam kitab Keluaran gitu ya. Porsi terbesar yang kita temukan di sini adalah tentang penyebutan nama Allah. Tapi mungkin kalau Pendeta Santi dan Bapak Ibu Saudara membaca di pasal sebelumnya ada inkonsistensi lain juga yang terlihat, misalnya tentang penyebutan nama mertua Musa gitu ya. Ada yang menyebut Yitro, itu di Keluaran 3 ayat 1 yang tadi kita baca. Ya. Tapi di pasal sebelumnya, di Keluaran 2 ayat 18, mertuanya Musa itu dipanggilnya Rehuel. Dan ini terjadi sehingga banyak ahli biblika yang pada akhirnya percaya bahwa Keluaran ini bukan hanya disusun oleh salah satu pihak saja gitu, satu kelompok penulis dan redaktur, tetapi ada yang percaya ini ditulis oleh 3 kelompok yang dikenal oleh kita saat ini sebagai sumber Elohis atau Sumber Elohis itu dipercaya lebih dekat dengan kelompok Israel Utara. Jadi kalau nanti kita lihat juga misalnya Gunung Allah itu disebut Gunung Horeb, padahal mungkin kalau kita lihat di peta Gunung Horeb ini di mana sih? Yang ada ditulis tuh Gunung Sinai gitu. Nah ini juga salah satu bukti bahwa orang-orang tertentulah yang menyusun
tulisan dalam kitab Keluaran ini, diantaranya kelompok Elohis tadi. Dan yang berikutnya adalah kelompok Yahwis. Kelompok Yahwis ini sebenarnya dipercaya sebagai kelompok yang lebih tua dan lebih dekat pada Israel Selatan karena mereka eh, dipercaya hidup mulai masa pemerintahan Raja Salomo begitu. Dan merekalah yang menyusun redaksi kitab Keluaran juga. Dan yang terakhir adalah sumber P atau Pris yang kalau kita banyak lihat di kitab Perjanjian Lama, mereka bertanggung jawab, dipercaya bertanggung jawab menulis berbagai silsilah tokoh-tokoh. Nah, ketiga kelompok itu memberi kontribusi di dalam penyusunan kitab Keluaran, sehingga di dalam teks ini kita pun melihat ada sumber atau tradisi iman yang cukup kaya yang diwariskan kepada kita, begitu. Dan kalau kita melihat misalnya secara spesifik di Keluaran 3 ayat 1 sampai 22 yang tadi kita baca, ini terlihat bahwa di bagian awal tadi seperti Pendeta Santi sampaikan, ada ciri khas yang dipercaya ini ditulis oleh kelompok Elohis, yakni malaikat Allah yang menampakkan diri. Tadi Pendeta Santi menyampaikan bahwa malaikat Allah ya yang muncul Nah, dalam itulah. semak duri itu. Ya. Betul. Adanya di ayat 2. Dua. Nah, ciri-ciri ini sebenarnya ciri-cirinya kelompok Elohis, bahwa Allah itu biasanya menampakkan diri dalam perantaraan. Jadi kalau di sini kita lihat malaikatnya menampakkan diri dalam semak duri yang tidak terbakar api, tapi di bagian-bagian lain kita bisa melihat juga bagaimana sumber ini menunjukkan bahwa Allah menampakkan diri kepada Yakub misalnya lewat penglihatan di dalam mimpi dan juga lewat gemuruh ya atau petir pada bangsa Israel ketika mereka ada di atas gunung. Jadi itu bukti yang pertama bahwa teks ini diawali dengan tulisan dari sumber begitu, Elohis. Dan kemudian tadi tentang penyebutan gunung juga saya sempat sampaikan ya, Gunung Horeb itu tidak ada di peta, tapi sebenarnya ini adalah penyebutan gunung yang kudus yang biasa dipakai oleh bangsa Israel sebagai tempat untuk menyembah Tuhan oleh sumber Dan kemudian ada jarak juga yang kita lihat antara Allah dengan manusia yang disebabkan oleh kekudusan Allah, itu diwakili dengan uh, permintaan Allah kepada Musa untuk tidak terlalu dekat dengan semak itu juga menunjukkan ciri khasnya sumber karena penulis sumber itu percaya bahwa Allah itu sebegitu maha kuasanya dan siapa yang melihat Allah terlalu dekat, dia akan ketakutan. Dan bahkan ada yang percaya juga bahwa kalau bangsa Israel melihat Allah secara langsung, mereka akan mati. Nah, ini warisan tradisi mereka. Di lain sisi, kita melihat juga tradisi yang lain gitu di Keluaran 3 ini, yakni warisan sumber Yahwis yang menyebut kata Allah sebagai Tuhan yang dicetak dengan huruf besar semua. Jadi kalau tadi Pendeta Santi bertanya, ini siapa sih sebenarnya yang ditemui Musa? Ini Tuhan, tapi yang dilihat dari dua tradisi tadi. Kalau yang Elohis menyebut Allah sebagai Allah begitu ya, dan menampakkan diri dengan malaikatnya. Kalau yang Yahwis menyebut Allah sebagai Tuhan dengan dicetak huruf besar semua. Dan yang berikutnya bukti yang lain, Tuhan ini juga kan memperkenalkan diri sebagai Allah Bapa leluhur Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu adalah ciri para sumber J ya, orang-orang yang berkontribusi menyusun bagian teks-teks yang disebut sebagai kelompok Yahwis. Dan yang berikutnya juga kalau kita melihat, nanti kita akan eksplor ini lebih dalam lagi, bahwa yang menyebabkan penderitaan, kalau di ayat 8 ya, 7-8 ya, yang menyebabkan penderitaan bangsa Mesir itu disebut di sini kerja paksa. Tapi nanti kita akan melihat ada versi yang lain lagi,
yang juga tercatat di dalam teks ini bahwa yang menyebabkan Israel menderita itu bukan kerja paksa tetapi penindasan atau oppression, dan itu kembali ke sumber E sebenarnya yang menafsir bahwa kesengsaraan Israel itu terjadi karena uh, penindasan yang mereka alami. Nanti kita akan melihat bagian itu lebih dalam, tapi mungkin di sini saya mau menyimpulkan dulu bahwa ketika kita melihat Keluaran 3, kita melihat bagaimana Allah itu dipandang dari dua tradisi, setidaknya dua tradisi yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel, dan dari warisan kedua tradisi inilah kita mengenal siapa sih Allah, seperti apa dirinya, dan apa misinya bagi umat yang dikasihinya yang pada saat itu sedang menderita. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, Pendeta Ageta, nanti kita akan eksplor ya. Jadi walaupun setidaknya ada dua tradisi ya dari Keluaran pasal 3, tapi pasti ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting begitu ya, berkaitan dengan siapa Allah yang diimani begitu ya oleh umat Israel, dan pastinya juga pesan yang bisa kita serap, bisa kita jadikan inspirasi. Kita akan eksplor itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani EKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 3 ayat 1-22 dengan judul Allah, identitasnya dan misinya. Kita sudah tiba di segmen yang kedua ini. Saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia, baik itu menyampaikan tanggapan ataupun juga pertanyaan. Narasumber pada episode ini yaitu Pendeta Ageta dari GKI Bandar Lampung akan dengan senang hati merespon tanggapan ataupun juga pertanyaan dari para sobat ngulik. Kita lanjut di segmen yang kedua ini ya, Ibu Pendeta. Menarik ini pada cara Allah menampakkan diri ya. Di ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, tapi kan tidak terbakar begitu. Ini apa maknanya? Mengapa Allah menampakkan diri kepada Musa lewat itu tadi ya, semak berduri yang menyala tapi tidak terbakar? Apa yang ingin Allah mau tunjukkan kepada Musa? Iya, jadi mungkin bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru bergabung, yang tadi belum sempat menyimak, kalau kita melihat bagaimana Allah menampakkan diri lewat semak berduri yang tidak terbakar ini dipercaya sebagai tulisan sumber E ya, yang memandang penting tentang gimana sih cara Allah menampakkan diri atau menyampaikan firman-Nya kepada tokoh-tokoh tertentu di dalam Alkitab. Karena kalau yang sumber J dan sumber P, mereka kebanyakan tidak menceritakan Allah itu muncul bagaimana, hanya langsung masuk pada Allah berfirman apa gitu.
Satu-satunya sumber yang paling memberi perhatian pada cara Allah menampakkan diri itu adalah sumber E. Dan hal ini dilakukan juga dalam rangka untuk menunjukkan sebenarnya apa sih yang Allah mau sampaikan dan bagaimana Allah mau orang Israel itu mengenal dirinya gitu lewat image yang bagaimana. Dan dari sini semak duri yang tidak terbakar itu memang dipakai oleh Allah untuk menjadi media ya penampakan dirinya karena saat itu pertama-tama memang konteks peristiwa ini terjadi adalah pada saat Musa sedang menggembalakan kambing domba dan itu terjadi di gunung di mana kalau kita bayangkan ini seperti padang stepa yang punya semak berduri begitu, tetapi semak berduri yang menarik ini, yang dimana Allah menampakkan dirinya ini, dia terbakar oleh api, tetapi tidak termakan oleh api itu. Jadi semaknya sendiri baik-baik saja di dalam api. Artinya di sini Allah mau memperlihatkan diri sebagai Allah yang memang berdaulat dan tidak terkonsum oleh apapun, begitu. Dan dari sini terlihat juga bahwa Allah mau menunjukkan kekudusannya karena Musa diminta untuk menanggalkan kasutnya yang pada saat itu mendekat ya ke arah semak itu. Dan dari situ Allah mau memperlihatkan sisi dirinya yang kudus, yang tak terjamah, yang senantiasa bertindak bukan atas pengaruh orang lain, tetapi oleh kehendak dan kedaulatannya sendiri. Dan kenapa ini penting disampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa? Karena kalau kita melihat situasi di dalam kitab Keluaran, inilah pertama kalinya Allah menunjukkan siapa dirinya kepada bangsa Israel. Sebelumnya, Allah belum pernah menunjukkan diri. Terakhir Allah menunjukkan diri adalah kepada Yakub yang kita tahu sebagai bapa leluhur Israel, dan peristiwa ini sendiri terjadi lama setelah Yakub bahkan Yusuf meninggal. Artinya sepanjang masa Israel berubah dari anak-anak Yakub menjadi sebuah bangsa yang besar itu, entah berapa tahun Alkitab tidak mencatatkannya. Sepanjang itu jugalah mereka menyembah Allah yang mereka sendiri belum pernah lihat dan kenali. Jadi ini first impression yang Allah berikan kepada bangsa Israel yang sebenarnya sudah lama menyembah Dia dan diaku sebagai umatnya. Kira-kira itu yang mau disampaikan. Iya, jadi ini mau Allah ingin menyampaikan bahwa Allah itu kudus dan tidak dapat tersentuh atau tidak dapat terkontaminasi atau Betul, betul. Jadi Allah mau menyampaikan bahwa kalau Allah pada masa itu, pada saat itu, dengan cara itu menampakkan dirinya kepada Musa, itu bukan karena ada yang mengaruhi Allah, bukan karena sesuatu atau faktor mungkin kehebatan atau keluar biasaan bangsa Israel, tetapi memang itu dilakukan karena dirinya sendiri mau menampakkan dirinya kepada Musa. Alasannya memang nanti kita akan ketahui di belakang, dan alasannya itu bukan karena Israel sudah melakukan sesuatu yang luar biasa sehingga Allah akhirnya menunjukkan diri begitu ya. Tapi ini memang adalah kehendak Allah sendiri. Dan dari sana juga Allah mengharapkan ada perasaan takut akan Dia. Ada rasa hormat yang dimunculkan oleh bangsa Israel terhadap Allah, karena Allah itu kudus. Kudus dalam arti sangat suci, tetapi juga kudus dalam arti Ia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, begitu, kecuali memang kehendaknya sendiri. kecuali atas kehendak dan kedaulatannya sendiri itu ya. Nah, lalu kemudian kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya ya, ayat selanjutnya begitu, setelah menampakkan dirinya melalui semak yang tidak terbakar api, Tuhan juga
memperkenalkan dirinya, lalu ia berfirman begitu ya. Lalu ia berfirman, lalu kemudian ayat 6 juga lagi ia berfirman, ayat 7 dan Tuhan berfirman. Ini apa ya makna khusus yang mau Tuhan sampaikan kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel? Pertama lewat semak yang menyala namun tidak terbakar. Lalu kemudian yang kedua, ia berfirman, ia bicara begitu, berkata-kata. Iya, frasa Allah berfirman ini diulang dalam ayat 5 dan 6 gitu ya. Kalau kita melihat ini secara kritis, mungkin kita bisa bilang, perasaan tadi baru ngomong lalu ia berfirman, kenapa di ayat 6 harus diulang lagi begitu? Kenapa nggak diterusin aja? Dan memang kata-kata Allah berfirman ini yang menunjukkan betapa spesialnya kata-kata Allah, tetapi ini sekali lagi dilihat oleh dua tradisi yang berbeda. Dan kenapa di ayat 5 dan 6 Allah berfirman itu diulangi, bahkan subjeknya kalau di ayat 5 itu lalu ia berfirman, tetapi di ayat 6 itu Tuhan berfirman. Lagi ia berfirman. Oh, iya maaf, saya menggunakan TB2. baru 2. Oke. Kenapa ini menggunakan panggilan subjek yang berbeda gitu ya terhadap Allah? Karena memang kalau dipercaya oleh para ahli kritik sumber, ini sudah ditulis oleh sumber yang berbeda lagi. Jadi kalau tadi di ayat 1 sampai 5 kita melihat bahwa ini warisannya sumber E, di ayat 6 kita mulai masuk ke warisannya sumber J. Begitu. Dan sekali lagi saya jelaskan, saya tekankan bahwa untuk kali ini saya mengajak kita semua untuk melihat teks ini dari kritik sumber ya. Ini adalah salah satu kritik yang salah satu pendekatan tafsir yang bisa kita pakai di antara banyak pendekatan tafsir lainnya. Ada yang berpusat pada historis kritisnya, apakah ini betul-betul terjadi dan kapan dan di mana. Ada juga yang berpusat pada siapa sih sebenarnya para pembaca awal teks ini, atau dunia seperti apa yang ada di balik teks. Dan tentu itu semua juga memperkaya kita, tapi saya membatasi diri untuk melihat siapa-siapa saja sih yang menuliskan hal ini dan dengan tujuan apa mereka menuliskannya. Harapannya kita bisa berdialog dengan bagaimana mereka melihat Allah. Kira-kira begitu. Oke, baik. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya begitu. Ini menarik di ayat 9 ya. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka begitu. Dan di ayat 7, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Iya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dilihat dari ayat 7 dan ayat 9, ini kira-kira apa yang mau disampaikan? Sebetulnya umat Israel ini menderitanya itu karena apa persisnya begitu. Di segmen pertama rasanya Pendeta Ageta sudah sedikit memberikan clue mau bilang pemakaian istilah yang kurang konsisten, mau mengatakan apa nih sebetulnya, apa yang menjadi penyebab penderitaannya bangsa Israel ketika ada di Mesir. Ya, lagi-lagi kita bertemu dengan dua persepsi ya tentang seperti apa sih penderitaan yang dialami bangsa Israel dan kenapa itu terjadi gitu. Kalau kita melihat di ayat 7, kita menemukan bahwa kesengsaraan umat Israel itu terjadi karena kerja paksa mereka ya. Saya bacakan yang ayat 7 ini dari terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman, sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Dan di sini kita bisa melihat perspektifnya sumber J tentang apa yang membuat mereka menderita, yaitu kerja paksa atau
enslavement ya, perbudakan. Dan eh, ternyata sumber E punya pendapat yang berbeda. Kalau kita lihat di ayat 9 yang kembali merupakan warisan tradisinya sumber E, karena menyebut Allah tidak lagi sebagai Tuhan dengan cetakan besar, tapi Allah, 9 ke bawah ya, maksudnya 9 sampai 11. Di situ dikatakan bahwa mereka merasa tertindas itu karena orang Mesir menindas mereka. Jadi ini penderitaan ini terjadi karena penindasan. Mungkin saya bacakan di ayat 9 ya supaya lebih jelas. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Semakin kelihatan ya setelah Allah mengatakan aku sudah mendengar teriakan mereka, kok ngulang lagi, sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Dan setelah itu yang dijelaskan bukan karena uh, perbudakan orang Israel menderita, tetapi karena penindasan atau oppression. Yang kalau kita telusuri di pasal-pasal sebelumnya, ini ditunjukkan dengan dibunuhnya bayi-bayi laki-laki Israel. Jadi oppression yang dimaksud atau penindasan yang dimaksud di sini secara spesifik ini lebih seperti genosida. Dan kenapa perspektif ini muncul gitu ya? Apakah karena yang satu bohong dan yang lain jujur? Tentu tidak. Bisa jadi kedua-duanya itu terjadi betul-betul. Tetapi sekali lagi, ketika sebuah peristiwa besar terjadi, ada banyak orang yang melihat ini dari perspektifnya masing-masing. Dan ternyata kita melihat perspektif kedua sumber memaknai penderitaan bangsa Israel dengan cara yang berbeda. Karena penindasan dan karena perbudakan. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi saya akan menjelaskan kenapa dua perspektif ini penting dan bagaimana dua perspektif ini menolong mereka untuk berteologi di kemudian hari. Oke. Baik, Ibu Pendeta Ageta, kita akan lanjutkan. Jadi kalau menurut saya begitu ya, sekalipun katakanlah dua perspektif yang berbeda, entah itu penderitaannya karena memang kerja paksa lalu kemudian genosida, ini dua peristiwa yang sama-sama mengerikan begitu. Yang satu manusia dipaksa sedemikian rupa ya untuk bekerja sehabis-habisnya begitu. Kemanusiaannya itu sama sekali tidak digubris, tidak dianggap begitu. Lalu kemudian dengan secara sengaja terstruktur begitu sistematis menginginkan supaya populasi mereka tidak berkembang. Jadi bayangkan sudah kerja paksa pasti akan ada yang mati, lalu kemudian generasi mereka juga ditutup sedemikian rupa lewat sistem ya, dan itu dibuat semuanya oleh penguasa. Jadi dua peristiwa ini memang sangat menghimpit mereka, dan ini kan soal eksistensi sebagai sebuah bangsa begitu. Bagaimana mereka bisa eksis kemudian hari kalau udah kerja paksa, lalu kemudian untuk generasi ke depan juga ditutup. Ya, kita akan lihat ayat selanjutnya di segmen 3, namun sebelumnya kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Saudara, Indonesia lagu Barat. yang baru saja saya nyanyikan Dapat Anda adalah nikmati di channel referensi Bedah Lagu sebuah YKB hymn GKI berjudul TV. Tenanglah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Keluaran pasal 3 ayat 1-22 dengan judul Allah, identitasnya dan misinya. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Mari sahabat, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung dan narasumber kita pada episode kali ini Pendeta Geta. Baik Ibu Pendeta, kita lanjutkan segmen yang ketiga ini, segmen penutup di episode ini. Ibu Pendeta, di ujung segmen kedua Ibu Pendeta sudah menyampaikan gitu ya, dua perspektif yang berbeda apa yang menyebabkan bangsa Israel ini menderita, baik itu penindasan maupun yang sebelumnya adalah karena kerja paksa. Yang kedua karena penindasan. Dan dari dua perspektif ini sebetulnya nanti akan memengaruhi bagaimana umat Israel membangun pemikiran teologis mereka. Seperti apa itu? Ya, tadi kita sudah mendengar dua perspektif ya tentang kenapa orang Israel sengsara atau menderita. Dan yang pertama itu karena perbudakan, enslavement, dan di kemudian hari ternyata ini membuat bangsa Israel juga punya teologi yang mengajak mereka untuk tidak memperbudak sesama bangsa Israel. Dan kalaupun ada orang-orang yang ada di rumah mereka sebagai budak gitu ya, orang-orang asing yang mereka jadikan budak, mereka pun diminta untuk memperlakukan para budak mereka itu dengan baik. Dan itu terdapat juga di dalam teks-teks perjanjian lama yang berikutnya. Misalnya ada di Imamat 25 ayat 39, kemudian di Ulangan 24 ayat 7, dan yang dari kitab para nabi itu di Yeremia 34 ayat 9. Bolehkah Pendeta Santi membacakan yang Imamat 25 ayat 39? Imamat 25 ayat 39, apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia. Dari Ulangan 24 ayat 7. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Wah, ini lebih mengerikan lagi ya, penculiknya harus mati begitu kalau dia memperbudak sesamanya atau menjual sesamanya sebagai budak. Dari Yeremia 34 ayat 9. Yeremia 34 ayat 9, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda, saudaranya. Iya, jadi dari ketiga teks itu kita melihat bahwa ternyata bagaimana Allah melihat kesengsaraan bangsa Israel dari tradisi Elohis yang percaya bahwa kesengsaraan itu terjadi karena perbudakan, itu dibawa sebagai warisan teologi sampai ke tahun-tahun berikutnya gitu ya, bahkan berapa ratus tahun berikutnya. Dan ini dilihat penting karena akhirnya mereka memandang bahwa mereka tidak boleh memperbudak bangsanya, bukan karena mereka adalah sesamanya saja, tetapi karena Allah lah yang berharap mereka melakukan itu. Jadi tindakan untuk tidak memperbudak sesamanya ini bukan hanya tindakan moral etis, tetapi tindakan spiritual, tindakan yang berdasar pada iman kepada Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Di lain sisi kita ketemu juga dengan tradisi sumber J yang melihat bahwa ini semua terjadi karena genosida atau di sini disebutnya penindasan ya. Maaf, sumber E. Kalau yang tadi perbudakan itu punyanya sumber J. Yang sumber E melihat bahwa penindasan secara spesifik itu terjadi pada saat bayi-bayi laki-laki Israel itu dibunuh. Dan dari pemahaman bahwa Allah melihat kesengsaraan mereka yang mengalami penindasan, oppression, dalam hal ini genosida, itu membuat mereka akhirnya juga terpanggil untuk memperlakukan orang asing dengan ramah. Kalau perintah untuk memperlakukan orang asing dengan ramah ini juga ada di banyak bagian dalam Alkitab Perjanjian Lama, tapi mungkin yang mau saya ajak untuk kita perhatikan bersama itu di dalam Keluaran 23 ayat 9.
Jadi masih di teks yang sama Keluaran tapi di pasal 23. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Iya, jadi di sini bagaimana Allah menolong mereka dari keberadaan mereka sebagai orang asing yang ditindas di negeri Mesir, itu mempunyai konsekuensi bahwa mereka pun harus memperlakukan sesama mereka dengan cara yang ramah ketika sesama mereka itu menjadi orang asing di negeri mereka. Dan di sini kita melihat betapa Keluaran 3 ini menjadi teks yang punya landasan yang kuat gitu ya, yang menentukan juga teologinya bangsa Israel ke depan. Dan kalau kita mau perhatikan juga yang menarik dari Allah yang menunjukkan identitasnya di sini, kita akan melihat bahwa ternyata yang tadi kita diskusikan panjang ini belum menunjukkan siapa Allah dan dengan nama apa ia mau dipanggil. Tapi lebih dulu ini kan tadi tentang keprihatinannya. Pernah nggak Pendeta Santi kenalan sama orang, nggak nyebutin nama dulu, tapi menyebutkan misalnya, perkenalkan saya seorang pendeta yang punya panggilan pelayanan dalam bidang ini, gitu. Atau saya biasanya tergerak ketika melihat korban kekerasan atau anak terlantar, atau saya sangat rindu melayani anak jalanan. Baru habis itu memperkenalkan nama saya Pendeta Santi. Pernah nggak begitu? Enggak. Rasanya aneh ya. Kenapa kerinduannya muncul duluan baru namanya diperkenalkan? Tapi kita melihat Allah yang seperti ini dalam Keluaran 3. Dia lebih dulu menyampaikan apa yang menjadi keresahannya, baru kemudian memperkenalkan diri. Karena ternyata yang tadi kita baca duluan adalah betapa dia prihatin. Dan porsinya cukup panjang. Tadi Allah menceritakan keprihatinannya terhadap kesengsaraan bangsa Israel dari dua tradisi ini ya. Itu berarti kan dari ayat 7 sampai ke ayat ayat 11 ya, atau bahkan 12. Dan di situ itulah Allah menceritakan semua keresahannya dan apa yang sudah ia lakukan ketika mendengar teriakan bangsa Israel dan melihat penderitaan mereka. Jadi di sini kita melihat Allah dari sisi gerakan hatinya yang luar biasa. Jadi Allah Israel ini memang adalah Allah yang dimuliakan, tetapi bukan Allah yang narsis, yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Karena ternyata ia melihat umatnya dan mengedepankan umatnya terlebih dahulu, baru memperkenalkan dirinya. Dan pada ayat yang kemudian lah yang kita akan sama-sama eksplor saat ini, Allah memperkenalkan diri. Lalu kemudian Allah memperkenalkan dirinya. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firmannya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Ya, ini dimaknai sebagai apa nih? Aku adalah aku. Akulah aku, telah mengutus aku, lalu berubah ya di TB1 di lalu berubah mengutus aku, A-nya kecil, K kecil, U kecil kepadamu begitu. Ini kan waktu yang sebelumnya kan Allah menyampaikan keprihatinannya panjang gitu ya. Tapi begitu memperkenalkan dirinya, aku adalah aku. Aku adalah aku. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Apakah cukup gitu Allah memperkenalkan dirinya cukup dengan itu gitu? Apa maknanya? Iya, hanya 2 ayat ya yang dipakai untuk memperkenalkan diri Allah begitu, ayat 14 dan 15. Dan bahkan kalau kita mau melihat lagi, ini dilakukan karena Musa bertanya. Jadi jangan-jangan kalau Musa nggak nanya, Allah juga merasa bahwa ya kalau soal nama itu bisa nanti-nantilah, mungkin seperti itu gitu ya. Tapi karena Musa bertanya, akhirnya Allah menyebutkan namanya dengan ungkapan aku adalah aku, atau dari bahasa Ibraninya Ehyeh Asher Ehyeh, yang sering diartikan sebagai I am who I am. Kalau bahasa Inggrisnya aku adalah aku, atau I will be who I will be. Maksudnya ini seperti bilang bahwa aku ya aku gitu. Dan dari sekarang sampai selama-lamanya aku tetap aku.
Dan kenapa pakai kata aku gitu ya? Karena memang Allah itu kan sulit dipahami oleh pemikiran manusia gitu ya, sulit untuk menemukan siapa Allah secara komprehensif gitu kalau kita hanya menggunakan pemikiran kita, sebab Allah jauh lebih besar melampaui itu. Dan siapa dirinya, apa kehendaknya itu seperti yang tadi sudah disampaikan juga tidak terpengaruh oleh eh, pihak-pihak lain. Jadi karena sosok atau identitas Allah ini melampaui apa yang bisa diraih oleh manusia, penjelasan yang paling bisa diterima adalah aku adalah aku. Dan eh, karena mungkin kalau kalau di sini kita membayangkan waktu situasinya terjadi gitu ya. Mungkin Musa waktu dengar aku adalah aku bingung juga mau ngapain. Ini juga salah satu tafsiran. Eh, Akhirnya Allah bilang di ayat 14 yang B ya, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi kayak Allah mau menyampaikan, ya udah kalau bingung bilang aja akulah aku yang mengutus Musa gitu ya. Dan itu saja yang disampaikan kepada bangsa Israel. Pada akhirnya kelompok Elohis eh, menjelaskan ini dengan cukup sulit gitu ya. Tetapi ke kepelikan ini ditutup dengan cantik oleh sumber J karena mereka sejak awal sudah dengan berani menyebutkan nama Allah sebagai Tuhan atau Yahweh gitu ya. Dan itulah yang tertulis di ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan dengan itulah aku dipanggil turun-temurun. Jadi bagian ini memang sumber J yang menang ya dalam hal menjelaskan kepada kita karena penjelasan mereka lebih bisa dipahami begitu. Nama Tuhan yang adalah Yahweh itulah yang akhirnya kita terima sampai saat ini. Itu tentang bagaimana Allah menjelaskan identitasnya. Ya, Dan saya lanjutkan ya. ya. Bagian ini juga sebenarnya sudah menginspirasi teologi tentang keprihatinan Allah tadi, begitu. Tadi sempat saya jelaskan sedikit bahwa Allah ini bukan Allah yang narsis loh, walaupun kita sering eh, mengatakan bahwa sebagai orang percaya, panggilan kita ini adalah memuliakan Allah. Tapi itu panggilan, bukan tuntutan Allah kepada kita. Jadi kalau kita mau melihat dari cara Allah memperkenalkan dirinya ini, sebenarnya yang Allah rindukan adalah umatnya mengalami damai sejahtera ya, jauh dari penindasan, jauh dari kerja paksa, dan karena keprihatinan Allah eh, yang sangat luar biasa itu, yang bahkan melampaui bagaimana dia merasa dikenali itu perlu, akhirnya sebagai respons atau sebagai konsekuensi dari kasih Allah itulah kita memuliakan dia. Dan pada akhirnya kita tidak bisa membicarakan Allah tanpa membicarakan keprihatinan dan kasih-Nya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi bukan Allah yang narsis, kita tidak bisa tidak menghayati, mengimani Allah tanpa kita mau menghayati, mengimani, mencintai apa yang menjadi keprihatinannya. Ya. Baiklah, dan memang bukan tanpa maksud dan tujuan saya, Tuhan memperkenalkan dirinya. Di ayat 16 sampai seterusnya itu catatan kitab Keluaran ya. Di ayat 16, pergilah kumpulkanlah para tua-tua Israel, katakanlah kepada mereka, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu. Aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan. Ini apa yang menjadi tujuan Allah setelah ia memperkenalkan diri. Jadi setelah Allah mengatakan apa yang menjadi keprihatinannya, lalu kemudian Allah menyampaikan ini loh saya begitu ya. Lalu apa yang Allah rindukan begitu ya, untuk bisa Musa dan umat boleh lakukan dan sadari gitu. Ya, jadi betul bahwa Allah memperkenalkan diri bukan tanpa maksud gitu ya, bukan sekadar basa-basi atau silaturahmi belaka gitu, tetapi ada tujuan di balik
pengenalan diri Allah, yakni bahwa ia mau menuntun umatnya keluar dari kesengsaraan yang mereka alami di tanah Mesir dan membawa mereka ke negeri yang pernah ia janjikan kepada bapa leluhur mereka. Dan misi ini diuraikan dengan lebih detail di ayat 16 sampai 22. Jadi Allah bukan hanya menyampaikan kerinduannya, tapi Allah langsung menyampaikan rencananya atau misinya, gitu ya. Setelah ketemu dengan Allah, inilah yang harus dilakukan oleh Musa. Pertama, kalau kita baca tadi, Musa diminta untuk mengumpulkan para tua-tua Israel, kemudian memperkenalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan kemudian setelah itu Allah minta juga ia untuk menyampaikan bahwa Allah ingin mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke negeri orang Kanaan yang sudah pernah dijanjikan. Dan itu dilakukan dengan cara meminta Musa dan tua-tua Israel yang sudah dikumpulkan tadi untuk menghadap kepada Raja Mesir. Dan kalau di situ menghadapnya bukan langsung uh, menggugat kami mau keluar gitu ya, tapi dengan bilang dulu bahwa Tuhan Allah, Tuhan atau Allah orang Ibrani di ayat 18 ya, Ya. sudah menjumpai mereka dan sebagai respons karena Allah sudah menjumpai mereka, mereka pengen ke padang gurun untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Jadi ini bukan untuk pergi dulu, tapi pamit mau ibadah gitulah kira-kira ke padang gurun yang perjalanannya sekitar 3 hari kalau dilalui dengan jalan kaki. Sopan betul ya. Gimana? Sopan betul itu. Minta izin. Betul. Dan di sini memang harapannya adalah awalnya untuk bernegosiasi gitu dengan orang-orang Mesir bahwa ya mereka pengen minta izin secara halus. Dan kalau ada yang menduga bahwa ini adalah cara Allah mengelabui Raja Mesir, karena ada juga yang menafsirkan teks ini demikian. Jadi ini Allah suruh mereka minta izin, tapi izinnya cuma beribadah, tahu-tahu kabur gitu ya. Banyak juga kan zaman sekarang ya, kalau ngomongnya apa tapi ternyata kelakuannya apa gitu. Dan ya itu kan penipuan. Apakah Allah sedang mengajarkan umatnya untuk menipu? Tentu tidak. Karena kalau kita analisa peribadahannya orang Israel atau orang Timur Dekat kuno lah, itu biasanya kan hanya dilakukan oleh para laki-laki. Artinya kalau mereka keluar ke padang gurun untuk mendirikan mezbah, untuk mempersembahkan kurban, anak istrinya nggak ikut. Jadi tidak mungkin dong mereka keluar lalu pergi begitu saja meninggalkan keluarga mereka. Pasti harusnya dibawa. Tapi memang ini disampaikan kalau menurut penafsir yang melihat ini dari perspektif lain ya, bahwa ini tuh mau jadi cara Allah untuk menjelaskan kepada Musa dan para tua-tua Israel, mendemonstrasikan kepada mereka bahwa yang mereka hadapi ini nanti orang-orang sulit. Karena ketika mereka minta izin buat beribadah saja, ternyata kan tidak diberikan. Ya. Jadi Allah mau mereka seperti cek ombak dulu gitu. Coba minta izin aja ibadah, dikasih apa enggak. Tuh. Tapi di lain sisi, ini juga bukan untuk membuat mereka jadi kecil hati, tapi lewat demonstrasi tentang kesulitan yang akan mereka hadapi di masa depan, Allah juga mau menyampaikan bahwa saya tahu ini sulit, tetapi saya tidak akan menyerah buat kalian. Begitu. Jadi Allah mau meneguhkan mereka bahwa ya memang ini nggak gampang, tetapi Allah tetap akan menolong mereka di tengah kesulitan itu. Dan bahkan kalau kita baca di ayat-ayat terakhir, Allah bukan hanya mengeluarkan mereka, tapi nanti akan membuat orang-orang Mesir berbaik hati gitu ya. Sehingga mereka keluar itu bukan dengan tangan hampa, tapi dengan pakaian yang layak, bahkan dengan perhiasan yang nantinya akan mereka terima dari orang Mesir. Jadi kenapa itu yang disampaikan oleh Allah sebagai strategi yang harus diikuti Musa dengan tua-tua Israel. Ya, jadi Allah sedang menyampaikan begitu ya, misinya begitu kan, kepada umat bahwa ia sendiri yang akan berkarya menyelamatkan, membawa mereka
ke tanah yang dijanjikan, dan kelak sungguh-sungguh nanti mereka akan menyaksikan sendiri dan mengalami betapa Tuhan menuntun mereka. Karena itu tadi ya Pendeta Ageta sudah sampaikan begitu di awal, Allah menyatakan dirinya bukan karena kehebatan mereka, melainkan Allah mendengar seruan mereka, Allah prihatin begitu ya terhadap kesengsaraan, penindasan yang mereka alami, dan Allah menyatakan karya keselamatan yang Ia kerjakan di tengah-tengah umat. Terima kasih Bu Pendeta Ageta yang boleh menjadi narasumber di episode kali ini. Dan sahabat, ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat, sahabat boleh membagikan tayangan ini ke sebanyak mungkin orang, dan boleh menekan tombol like ataupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update tayangan YKB GKI terkini. Kita mau menutup dalam doa. Silakan Ibu Pendeta Ageta boleh menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Dari para leluhur iman kami ya Tuhan, kami telah membaca apa yang mereka alami dan bagaimana mereka mengenal Engkau. Oleh karena itu, biarlah apa yang telah kami baca dan pelajari bersama saat ini juga membuat kami semakin memahami siapa Engkau, meskipun pada akhirnya kami tidak bisa sepenuhnya memahami dirimu. Tetapi biarlah dengan pengenalan yang semakin dalam akan Tuhan, kami terus belajar tentang apa yang Tuhan kehendaki. Dan ajarkan kami juga untuk terus membawa pengenalan akan Tuhan dan membuat itu menjadi landasan bagi kami untuk mengerjakan karya-karya kami, untuk berpikir, bertindak, bertutur kata semuanya seturut dengan kehendak Allah, sehingga kami pun sebagai umat Allah juga bisa menghadirkan damai sejahtera di tengah lingkungan sekitar kami. Pada hari ini ya Tuhan, masih ada banyak rupa-rupa penindasan dan juga perbudakan yang terjadi di sekitar kami, dan ajarlah kami untuk tidak menyerah atau tinggal diam ketika melihatnya, tetapi sebagaimana Engkau telah menggerakkan hatimu untuk menyelamatkan bangsa Israel, kiranya Engkau juga berkenan menggerakkan hati kami untuk terus menghadirkan keselamatan bersama-sama dengan Engkau bagi mereka yang sengsara dan tertindas. Kami menyerahkan diri kami untuk Tuhan pimpin senantiasa di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.